Haleluya, ucapan banyak terima kasih buat Gembala kami dengan hamba Tuhan Ibu Gembala. Sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih dan merupakan satu kesempatan yang luar biasa dan satu penghargaan kehormatan buat saya, saudara. Beberapa kali saya ada datang di gereja ini. Tahun 96 saya datang dari Manado, Sulawesi Utara. Dan gereja pertama yang saya masuki adalah gereja ini. Tapi begini dulu, ya, masih gereja yang kecil. Di samping situ ada sekolah, kalau tidak salah SMP Dio, ya. Dan saudara, kami terbiasa waktu itu dengan gereja-gereja besar kalau di Sulawesi Utara. Nah, ketika saya masuk, nggak tahu gimana, saya sempat berpikir kapan saya bisa berdiri di atas mimbar di gereja ini. Nah, satu waktu saudara, kami dari sekolah Alkitab, waktu ada kegiatan sekolah, kegiatan di sini, saya lupa kegiatan apa itu, saya ikut dekorasi di sini dulu sampai subuh, saudara. Jadi kami dari sekolah kita disuruh dekorasi sini. Nah, waktu itu saudara, sudah mau hampir jam 3 subuh. Saya pikir sudah sepi, ada Om Billy yang ngajar pengantar kami. Waktu dia pergi, saudara, saya pelan-pelan berdiri di atas mimbar itu. Cuma saya berteriak. Teman-teman bilang begini, orang lagi tidur, kau ribut-ribut di situ. Puji Tuhan, hari ini betul-betul saya berdiri di atas mimbar ini, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, perkenalkan nama saya Pendeta Dini Marga Rega. Dan puji Tuhan, saya datang di tempat ini dengan istri tercinta, tercantik seluruh dunia. Haleluya. Boleh berdiri, sudah merah mukanya, saudara. Merah mukanya, ini malu. Ya, ini asli dari hutan, saya bilang. Kenapa? Saya anggap dia itu anggrek hutan, saudara. Tidak terkontaminasi dengan pupuk-pupuk yang dibuat oleh tangan manusia. Nah, waktu saya ketemu beliau, saudara, bertemu dia, hati saya langsung berbunga-bunga. Haleluya. Ya. Langsung kelompok-kelompok, saudara. Saya harus dapatkan dia dan saya minta sama Tuhan. Saudara mau tahu, saya menikah dengan dia tidak punya uang, modal cinta. Bersyukur bapaknya anak Tuhan, dia bilang, kamu siapa? Saya hamba Tuhan. Bolehlah. Cuma dengan modal, orang Manado bilang modal liur. Saya datang kepada gembala, kepada pendeta ketua wilayah, Om, nikahkan saya. Kapan? Hari Minggu ini. Saya tak mau lama-lama, takut lepas. Ya. Lalu kemudian Pak pendeta bilang, berapa? Kira-kira mau pesta di mana? Saya bilang, nggak ada pesta-pesta. Yang penting di hadapan Tuhan saya sah. Haleluya. Nah, saudara, jadi si gembala ini, si ketua wilayah bingung. Dia tanya saya, sudah sewa baju pengantin? Enggak ada. Bahkan saya waktu sekolah kita, masuk sekolah kita cuma satu celana saya. Celana kayak begini itu cuma satu. Sampai saya praktik, bahkan sampai duduk di pelaminan, celana yang sama saya datang, yang saya pakai 1 tahun lebih sekarang di sekolah kita. Celana yang sama saya pakai di pelaminan. Jadi begitu kami punya pelaminan sudah itu kursi rotan. Begitu saya duduk tadi pelaminan dan pendeta bilang, kedua mempelai kami undang untuk bangkit berdiri. Begitu saya berdiri, saudara, kursi juga ikut berdiri. Rupanya kalau kursi rotan itu kan ada biasanya suka longgar dan pakunya timbul, nyangkutlah di sini. Saking malunya saya cepat-cepat melepas, langsung robek, saudara. Puji Tuhan, orang tua nikah saya satu nama dengan saya, saudara. Dia tanggap sekali, langsung cepat dia berdiri, dia keluarkan baju saya, biar tertutup. Puji Tuhan, sampai selesai pernikahan, saya cuma bisa meleleh air mata, menangis. Begitu keluar dari gereja, saudara,
Mungkin di sini ada jemaat Pak Hardi ya? Ada? Beliau ada? Enggak ada. Saudara, saya nggak kenal beliau. Tiba-tiba mereka datang suami istri, yang akhirnya saya tahu itu Pak Hardi. Waktu kami sudah selesai acara pernikahan, sudah mau masuk pastori, Pak Gembala bilang begini, ajak makan. Siapa yang belum makan, ayo makan. Sudah kami datang, mau masuk pastori. Saya ingat saudara, ada potong ayam 2 ekor, itu Pak Gembala. Lalu ada kacang panjang, nah itu yang bisa kami mau makan. Puji Tuhan, tiba-tiba masuk motor, saya ingat motor itu Honda Grand, suami istri. Pak Hardi yang bawa motor, ibu yang gendong sesuatu. Termos besar, ternyata setelah dibuka itu daging sapi, saudara. Saya kalau ingat masih itu sudah luar biasa rekomendasi. Haleluya. Saya cuma modal nekat, tapi tulus. Saya cuma bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya di Kalimantan Barat, kasih jodoh saya dengan dia. Saya minta dengan Tuhan. Haleluya. Pak Hardi tanya, di sini ada acara apa? Oh, ada acara pernikahan. Pantas saya tidak tenang dia. 1 minggu ini saya tidak tenang. Suami istri ngomong seperti itu. Kenapa Pak? Dalam tidur mereka, dalam mimpi mereka, bahkan dalam kesibukan mereka hari-hari, Roh Kudus selalu mengingatkan bahwa makanan daging sapi menurut mereka itu 10 kilo zaman itu sudah. Saya tidak tahu berapa harganya. Dan puji Tuhan, akhirnya pernikahan saya agak sedikit mewah. Kenapa? Makan daging sapi. Haleluya. Saudara, semua terjadi karena kemurahan. Amin. Hidup kami, pelayanan kami selalu disertai, hari-hari kami melewatinya dengan Tuhan dan disertai dengan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa, saudara. Haleluya. Kami Tuhan percayakan pelayanan di Desa Salatiga, Kecamatan Mandor. Tahun 97 saya masuk di sana. Saudara, waktu saya mau datang ke situ, rumah semua pondok. Di sini ada jemaat kami, kalau nggak salah, ada hadir di sini, ada 3 orang mereka kalau nggak salah di sini. Mereka tahu kami tinggal di pondok bekas kandang sapi. Karena waktu itu saya masih bujang, saya ditempatkan di pelayanan itu, saudara, dan pimpinan saya bilang kamu harus tahu kunci untuk buka Salatiga. Begitu saya datang, saudara, waduh, apa yang saya saksikan, rumah-rumah terbakar seperti tidak ada kehidupan. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan, saya mau bikin apa di sini? Tidak ada jawaban, saudara. Uang tidak ada, nggak punya apa-apa. Tapi puji Tuhan, walaupun celana cuma 1, saudara, saya punya pakaian banyak. Dan saya jual, saya punya pakaian, saudara. Pakaian saya kemeja yang paling bagus waktu itu. Saya tawarkan kepada seseorang, pilih baju yang terbaik di sini yang kamu suka, bayar terserah kamu bayar berapa. Waktu itu 2.500 dibayar. 1 minggu saya harus nginap di pos kabling, saudara, di simpang Desa Salatiga, karena saya tidak punya rumah. Saya tidur di situ selama 1 minggu, makan goreng pisang setiap hari. Ada Indomie Sakura, sudah tahu ya, harganya waktu itu 300. Saya beli 1 pagi, saya potong setengah, saya rendam beberapa jam dengan air panas biar dia mengembang. Bumbunya saya bagi 2 juga, saudara, supaya saya bisa makan, dan malamnya saya makan setengahnya. Saudara bayangkan kalau dia rendam lama-lama sampai dingin, waduh, Indomie yang kecil jadi besar begini, saudara. Kenyang juga buat saya. Disertai dengan goreng pisang, hari-hari seperti itu selama 1 minggu, sudah. Puji Tuhan, dan akhirnya saya ketemu dengan satu bapak yang anak-anaknya itu ibadah di sini kalau nggak salah, ya, si Okta, Yogyakarta dengan Sarah, itu jemaat dari Salatiga. Nah, saya suruh mereka untuk ibadah di sini. Nah, saudara,
ketemu dengan bapaknya. Ternyata bapaknya itu suka melayani Tuhan, cinta dengan hamba Tuhan. Akhirnya saudara, dia suruh saya setiap hari makan di situ. Dan entah kenapa bagi aku memang sudah jodoh kali ya. Tiba-tiba saya sedang jalan ketemu dengan satu keluarga sedang nganyam atap daun. Saya ketemu mereka, saya tanya, bapak agama apa? Dia lihat begini, agak sedikit mengerikan karena baru selesai kerusuhan waktu itu. Jadi orang pada hidup dalam kecurigaan. Nah, saya perkenalkan, saya pendeta ini. Waktu dengar pendeta saudara bilang, ya, saya juga orang Kristen. Kami di kampung gereja ini, disebut kampung gereja. Saya tanya, bapak mau ibadah? Bolehlah, di mana? Nanti ada kita siapkan. Kami ibadah di pondok juga. Nah, saya nggak tahu saudara. Saya memang sudah pacaran dengan si cantik ini sudah. Tapi waktu itu saya nggak kenal orang tuanya. Ternyata yang saya temui hari itu orang tuanya. Saya tanya, anak-anak bapak di mana? Oh, yang satu di Ketapang, yang lain kerja di Malaysia dan lain-lain. Ada satu anak cewek saya, tapi dia masih tinggal di rumah di kampung di Senakin. Jadi beliau dari Senakin. Oh iya Pak, iya. Tiba-tiba mereka sakit, saya tidak bisa kemana-mana dan saya harus jaga nih mereka. Tiba-tiba saudara ini muncul, aku kaget, kau bikin apa sih? Dia bertanya, kau bikin apa di sini? Oh, dulu dia panggil saya Om. Om bikin apa di sini? Aku tinggal di sini, rawat orang tua ini. Ini bapak saya. Langsung bilang, jodoh. Puji Tuhan, sehingga cerita hari itu saya langsung ya dijinakkan dulu lah kan, ya jinakkan mama bapaknya dulu. Saya takut nggak diterima, lalu akhirnya saya rawat, saya jaga. Yang tak pandai urut saya urut bapaknya, senang lah. Bapaknya bilang, mau nggak kau jadi anakku? Dalam hati saya, mau sekali Pak. Apalagi saya tadi mengincar anak bapak. Satu malam saya bilang dengan bapak mamanya, bapak, mama, saya sudah terlanjur cinta dengan kalian. Pancing dulu kan dengan mereka. Puji Tuhan, oh makasih nak. Satu lagi, saya juga cinta dengan anak bapak. Boleh saya nikah dengan dia? Kaget mereka saudara. Oh tunggu dulu, kalau gitu mau panggil keluarga dulu. Puji Tuhan, dikumpul. Saya nggak tertakutnya karena memang sudah nekat saudara. Sebab waktu saya bujang, waktu saya masih belum punya apa-apa, pikiran saya pengen pulang. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan kalau Tuhan mau pakai sini, kasih saya jodoh orang sini supaya tidak pulang-pulang. Kalau perlu salib saya tancapkan di sini. Puji Tuhan saudara. Saya sudah berjanji sama Tuhan, saya tidak akan kemana-mana. Sekalipun beberapa waktu lalu saya ditawarkan pelayanan di Pontianak. Ada satu pelayanan di Pontianak yang ditawarkan ke saya. Saya bilang, maaf, salib saya sudah tertancap di Salatiga. Saya punya rumah di Pontianak saudara. Tapi saya berjanji sama Tuhan, Tuhan sudah tolong jaga pelihara saya di Salatiga dari mulai perintisan sampai saya seperti ini. Saya tidak akan pernah mengkhianati Tuhan. Saya tidak akan pernah meninggalkan pelayanan tempat ini. Walaupun mungkin cuma hanya beberapa saya bilang, tapi Tuhan, saya berjanji saya akan tetap mencintai mereka. Haleluya. Dan saya adalah hamba Tuhan yang sangat diberkati Tuhan. Diberkati dengan keluarga, 3 orang anak yang khusus sekarang lagi kuliah di kebidanan sudah di kampus B, dan anak saya yang pertama sudah menikah, yang kedua juga sudah menikah. Jadi opa muda juga, opa muda dan ganteng begini ya. Ya, tapi sekali lagi ini semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami punya 4 cucu. Cucu saya yang satu ikut karena tidak menjauh dengan opa oma. Tapi tadi pagi saya dapat kabar dari anak saya bahwa cucu saya yang laki-laki yang busuk dibawa lagi ke rumah sakit tadi pagi. Maka
ketika kami mau ke sini kami selalu berdoa, dan tadi saya di tempat duduk saya berdoa, berdoa Tuhan tolong. Amin. Karena papanya mau main musik di gereja, nggak ada yang main musik di gereja selain papanya juga. Saya berdoa, Tuhan tolong supaya tidak ada apa-apa, bisa kembali pagi ini juga, supaya papa mamanya bisa melayani Tuhan. Karena anak-anak saya mereka melayani Tuhan. Yang tua itu melayani Tuhan di GPDI yang ada di 28 Oktober sana. Dia pemain musik di sana. Anak saya yang cewek itu juga dia bermain musik di salah satu gereja di Pontianak. Mereka semua puji Tuhan, dipakai Tuhan, melayani Tuhan. Saudara, sedikit perkenalan saya, dan sekali lagi mari kita mempersiapkan hati kita merenungkan kebenaran firman Allah. Jadi beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Bapak Gembala untuk mengambil bagian dalam pelayanan di tempat ini, dan saudara saya bilang puji Tuhan, terima kasih sekali lagi, ini suatu penghargaan bagi kami, penghargaan yang luar biasa, karena memang impian saya dari dulu. Dan puji Tuhan, waktu Pak Gembala telepon saya, sebenarnya saya ada di belakang sini, di belakang sana, sedang menuju ke bubur ikan, saudara. Karena hobi saya makan bubur ikan. Nah, saudara, tidak panjang lebar, mari kita buka firman Tuhan seperti yang sudah diberikan kepada saya sesuai dengan tema perjalanan yang berbuah. Haleluya. Kehidupan rohani kita dalam pengiringan kita kepada Tuhan bukan hanya sekedar menjadi orang Kristen yang biasa, setiap hari Minggu, setiap waktu-waktu tertentu mengadakan rutinitas untuk datang dan beribadah. Tetapi saudara sekalian, gereja Tuhan, orang Kristen dituntut untuk dapat menghasilkan buah. Nah, dalam perjalanan rohani itu, saudara, sekali lagi, gereja Tuhan harus menghasilkan buah kebenaran. Amin. Mari saya mengajak kita buka dalam kitab Injil Yohanes. Saya ambil karena di situ ada dua ayat, saya ambil ayat Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-8. Kita ambil satu ayat, dan ketika saya mempelajari melihat ini, saudara, ini relevan dengan kehidupan, dengan zaman sekarang, di zaman atau di akhir zaman ini, saudara. Ayat yang ke-8 dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15. Mari untuk menghormati firman Allah, saya mengundang dengan kasih Kristus untuk kita boleh bangkit berdiri. Ayat 8 saya bacakan buat saudara. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, haleluya, berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah anak-anakku. Puji Tuhan. Saudara, silakan duduk. Saudara, sekali lagi, dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu kamu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Haleluya. Saudara, ayat atau kalimat yang berkata dalam hal ini, kalau diambil dalam bahasa aslinya, ini merujuk kepada satu tindakan, ya, merujuk pada satu tindakan berbuah banyak, inti daripada ayat ini. Lalu kemudian ada kata dimuliakan. Haleluya. Ini menyatakan sesuatu peristiwa yang nyata, di mana kemuliaan Bapa itu dinyatakan. Artinya begini, ada satu tindakan hidup gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, yang dituntut melalui pembacaan. Kalau kita membaca ayat pertama sampai ayat 8, bahwa anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam, orang yang tinggal di dalam Tuhan, kalau ingin menjadi anak-anak Allah atau murid-murid Tuhan, dia harus menghasilkan buah, sehingga di dalam kehidupan orang itu
atau anak-anak Allah itu, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Amin. Haleluya. Nah, saudara, saya belajar dan saya mulai tulis. Sebenarnya saya punya PowerPoint itu. Namun kemarin kami pergi di air pas ujung Ketapang sana, jauh lagi dari Sanda, yaitu 5 jam perjalanan. Kami bikin seminar dan malamnya KKR. Nah, PowerPoint saya dimasukkan ke laptop mereka. Lalu selesai acara ibadah, kami keasikan foto-foto. Saya jadi kayak selebriti waktu itu, ditarik sana, ditarik sini. Oh, foto lagi, foto lagi. Akhirnya lupa cabut kami, lalu setelah itu kami langsung pulang. Nah, saya baru tahu saya punya apa itu? Flash disk itu ketinggalan. Waktu saya mau kesini, waduh, rupanya ketinggalan. Syukur saya ada data saya juga ada dalam HP. Nah, saudara sekalian, saya belajar, saya melihat apa maksud, apa tujuan pasal 15 ini ditulis, saudara. Nah, saudara, saya belajar ternyata Yesus dalam hal ini dia cuma sedang mengajar murid-muridnya tentang pokok anggur yang benar, yaitu dirinya, saudara, dan ranting-ranting yang adalah murid-muridnya, atau saya dan saudara sekalian. Nah, saudara, dalam hal ini dikatakan di mana kemuliaan Bapa tidak diukur dari kemegahan atau kuasa lahiriah, tetapi dari produktivitas rohani para murid-murid Tuhan, yaitu ketika mereka berbuah banyak sebagai hasil dari tinggal di dalam Kristus. Haleluya. Amin. Jadi kemuliaan Bapa itu sekali lagi tidak diukur dari kemegahan atau kuasa lahiriah manusia, saudara, tetapi kemuliaan Tuhan dilihat dari produktivitas jemaat. Saya memakai jemaat, saya ganti murid-murid dengan kata jemaat, saudara. Haleluya. Produktivitas rohani para murid-murid atau jemaat, yaitu ketika mereka menghasilkan buah yang banyak sebagai hasil dari tinggal di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sebab itu saya katakan tadi, gereja Tuhan dalam perjalanan rohaninya tidak stagnan. Haleluya. Dari yang belum mengerti menjadi mengerti. Satu waktu ada jemaat baru datang di tempat kami, dan saya tanya, kamu dulunya dari gereja mana? Dia bilang, kami dari gereja Katolik. Dia menikah dengan orang Protestan. Dia datang, dia tanya ke saya sebelum ke gereja, dia tanya, gimana sih caranya beribadah di gereja Pentakosta? Karena saya memang jujur dari kecil tidak pernah ibadah. Kami orang Katolik, tapi dari kecil kami tidak diajarkan orang tua beribadah. Saya kaget, sudah. Lalu kapan? Dia bilang begini, jadi ternyata puji Tuhan, istrinya ini, calon istrinya ini anak Tuhan, setia beribadah, dan memang luar biasa, saudara. Ketika mereka gabung dengan kami, bisa melayani Tuhan, mimpin pujian, singgah, berdoa, dan walaupun belum bisa belum kuat, karena memang saya membatasi, saudara. Nah, saudara, dia suruh calonnya ini datang ke kami. Kamu harus belajar dulu, tanya bagaimana caranya. Dan puji Tuhan, kami ajarkan, begini caranya. Lalu ketika mereka menikah, si bapak ini dia belajar. Dia belajar. Kalau dia tepuk tangan, sudah, saya nggak berani lihat dia. Kalau dia tepuk tangan, karena kalau dia tepuk tangan, musiknya entah kemana, orang entah nyanyi seperti apa, tangannya lain daripada yang lain. Kalau orang kira-kira kita kan gini, kayak Pak Gembala tadi, luar biasa. Dia gini. Jadi kalau saya lihat dia, suara saya bisa sumbang dan tangan saya itu bisa gini-gini, saudara. Keras, kita kemana-mana. Kalau orang lain bilang, gitu. Jadi kalau dia nyanyi, saya balik.
kan dia di samping saya begini hendak. Pokoknya, tapi puji Tuhan saudara. Akhirnya dia bilang begini, oh boleh enggak aku mimpin pujian? Saya kaget. Boleh. Tapi ibadah rumah tangga dulu ya. Jangan dulu di gereja. Karena nanti saya meragukan dia saudara. Waduh, setelah datang di tempat ibadah, saya kaget dia mimpin pujian. Haleluya. Rupanya setiap hari dia belajar di depan kaca. Kata istrinya, oh dia setiap hari belajar di depan kaca. Putar lagi ke HP dan dia belajar tepuk tangan. Saudara, waktu dia mimpin pujian, walaupun kalau dia berdiri karena mungkin masih malu-malu, dia begini sedikit. Tapi tepuk tangannya udah bagus. Mulai lama saya ajar setiap pada malam minggu itu kami ada latihan. Dan dia suka datang. Puji Tuhan, hari ini dia bertumbuh, dia berubah, dia berbuah. Haleluya. Setiap ada hamba Tuhan datang, dia bilang, oh suruh dia ke rumah, suruh kamu malah sama pendeta ke rumah. Mereka bertumbuh. Dia mau berubah. Ternyata untuk berbuah, saudara sekalian, bukan hanya mendengar firman Tuhan saja, tetapi dia harus menyimpan di dalam hati dan bahkan melakukan kebenaran firman Allah itu, saudara. Haleluya. Nah, saudara, kita lihat tadi saya katakan bahwa produktivitas rohani para murid memberikan pengaruh kepada kemuliaan Tuhan, atau akan menampakkan kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Haleluya. Nah, saudara, berbuah itu meliputi karakter Kristus. Kalau kita lihat dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat 23, dikatakan begini, ini buah orang percaya yang ada di dalam pribadi Yesus, yang menjadi bagian daripada karakter Kristus, yaitu apa? Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Haleluya. Dengan berbuah banyak, saudara, dikatakan murid-murid Yesus itu membawa hormat kepada Bapa, sekaligus membuktikan identitas diri, identitas mereka sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Haleluya. Dengan sekali lagi, dengan berbuah banyak, gereja Tuhan membawa hormat kepada Bapa di surga, kepada Tuhan, sekaligus gereja Tuhan membuktikan bahwa identitas mereka, orang-orang yang berbuah menunjukkan identitas mereka sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Haleluya. Saudara dan saya ketika menghasilkan buah-buah kebenaran seperti yang dikatakan dalam kitab Galatia pasal 5 tadi yang sudah kita baca, ini menunjukkan bahwa identitas kita sebagai gereja Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan yang sejati. Haleluya. Bukan jadi jemaat yang asal-asal. Amin. Amin. Bukan jemaat yang hanya datang beribadah sebagai rutinitas saja, sebagai orang Kristen setiap hari minggu. Yes. Tetapi menghasilkan buah-buah, berubah, bertumbuh, next level. Haleluya. Saudara, kalau boleh izinkan saya juga menambahkan judul atau tema. Saudara, selain dari perjalanan rohani kita yang harus berbuah, perjalanan yang berbuah, saya mau sampaikan juga tentang kemuliaan Bapa yang terukur dari buah kita semua. Haleluya. Yohanes pasal 15 ini ayat 1, namun kita harus fokus saja pada ayat 28. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak.
Saudara, kemuliaan Allah sekali lagi tidak dinyatakan melalui ritual ibadah. Baru dalam ibadah baru ada kemuliaan Tuhan. Saudara, jujur saya ketika mulai ibadah saya tadi, ya, Ibu Gembala dia sudah mulai ujian penyembahan, dia menuntut saudara. Lalu kemudian kita masuk dalam ujian penyembahan. Saya juga langsung larut dalam ujian penyembahan kepada Tuhan. Saya waktu masuk dari depan tiba di sini masuk, saya bilang Tuhan terima kasih. Mulai merasakan hadirat Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Masuk penyembahan, ujian kita tadi, saya angkat tangan di hadapan Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan suatu hari di tengah-tengah kita hari. Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua mungkin punya masalah, ya, punya problema, masing-masing kita. Tidak mungkin hidup kita mulus-mulus saja. Tapi selalu saya bilang kepada orang-orang yang saya jumpai ketika mereka berkeluh kesah, ada masalah ini, saya sudah tidak mampu, saya sudah tidak sanggup. Saya cuma katakan begini, manusia memang tidak sanggup. Tetapi saya katakan ketika engkau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Ketika engkau libatkan Tuhan hadir dalam perjalanan rohanimu. Yes. Saudara, Tuhan akan bawa kita, hantar kita untuk melewati setiap rintangan, setiap masa, setiap persoalan yang kita hadapi. Kalau mungkin kita mulai merasa Tuhan, aku tidak sanggup lagi, saudara mungkin salah berdoa. Kenapa? Selalu berdoa, Tuhan lakukan masalah ini dari hidupku, bebaskan kami, jauhkan. Saudara, kemanapun kita pergi, dalam situasi kondisi apapun kita, baik itu dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, di kantor kita, dimanapun kita, saudara, masalah itu tidak akan pernah habis. Jadi sebab itu jangan kita salah berdoa. Haleluya. Jangan salah berdoa. Berdoa saja kepada Tuhan, ini aku pegang tangan hidupku, bawa aku Tuhan untuk melewati setiap badai, setiap persoalan, setiap tantangan dalam hidupku. Amin. Haleluya. Ini tanda-tanda orang yang akan next level Pak ini. Yes. Yang akan terus bertumbuh, berakar, hijau daunnya, dan menghasilkan buah-buah rohani yang luar biasa. Haleluya. Saudara, jadi sekali lagi, kemuliaan Allah itu tidak dinyatakan melalui ritual atau pengetahuan. Mentang-mentang kita pintar, lalu kemudian jadi ada satu bapak di tempat kami, wah, Tuhan Yesus. Apalagi, tunggu dulu, saya lihat. Enggak. Rambutnya sudah tidak ada. Jadi kalau saya panggil dia profesor, waduh, jemaat yang lain pokoknya dianggap di bawah dia. Agak sedikit ego, saudara. Kalau dia kesaksian terus, aku turun dari mimbar bilang, Bapak, kalau kesaksian itu Tuhan yang dipermuliakan, bukan aku. Saudara sekalian, dia sok pintar. Saya tegur. Kenapa saya harus tegur dia, saudara? Saya katakan, bukan kita, tapi Tuhan yang harus dipuji dan dipermuliakan. Haleluya. Haleluya. Jadi kemuliaan Allah itu tidak dinyatakan melalui ritual ibadah kita, seberapa banyak atau seberapa intensitas kita dalam beribadah. Bukan itu yang Tuhan mulia, tetapi yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, dalam perjalanan rohani kita adalah bagaimana kita dapat menghasilkan buah-buah yang memang Tuhan mau ada dalam kehidupan gereja. Haleluya. Haleluya. Saya tidak akan terlalu banyak bicara tentang buah-buah apa itu juga. Yang pasti buah-buah kebenaran. Amin. Saudara sudah tahu. Nah, saudara, sekali lagi, dalam kehidupan orang percaya yang sekali lagi harus terus berbuah bagi Tuhan, berbuah bagi kerajaannya. Kita semakin sering berpikir bahwa kemuliaan Allah itu berarti menyanyi dengan merdu, ya, enggak salah, memberi yang terbaik buat Tuhan. Amin.
bermain musik dengan lincahnya, nggak salah. Kita dituntut untuk memberi yang terbaik buat Tuhan. Kalau kurang tambah belajar, tetapi itu cuma bagian daripada apa yang kita mau lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Tetapi Yesus berkata dengan jelas dalam hal ini, Bapakku dimuliakan, yaitu jika kamu, kita semua berbuah banyak. Haleluya. Haleluya. Bukan soal penampilan rohani, melainkan soal produktivitas dari hubungan yang hidup dengan Kristus. Karena Yesus bilang, kalau engkau bersamaku. Haleluya. Saudara, mari kita merenungkan 3 hal. Saya coba membuat catatan merenungkan firman Allah. Ada 3 kebenaran yang saya dapatkan dalam ayat 8 ini. Yang pertama adalah kemuliaan Bapa tidak abstrak, ia tampak pada buah-buah kekristenan kita. Amin. Haleluya. Berdasarkan Yohanes 19 ayat 8 sekali dia berkata, dalam hal inilah Bapa dipermuliakan, yaitu jika kamu, jika saya dan saudara berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid. Jadi kemuliaan Tuhan itu kita tidak bisa lihat langsung dari Bapa, tetapi kemuliaan Allah itu terpancar atau dapat kita lihat dari kehidupan anak-anak Tuhan, gereja Tuhan. Ketika kita ada dalam lingkungan masyarakat dan mereka melihat kehidupan kita baik, ketika mereka melihat kehidupan rohani kita, oh memang harus menjadi satu teladan bagi mereka. Pada saat itulah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan. Amin. Amin. Saya dengan istri, saya kesaksian sedikit sudah. Saya dengan istri dari 15 tahun yang lalu atau 20 tahun yang lalu, waktu saya bilang kami dulu tinggal di pondok bekas kanan sakit, atap daun, dinding drum yang dibelah, ya, lantai tanah. Ada banyak kisah kami di situ. Banyak hamba Tuhan datang. Ada yang ketika mereka lihat tempat tinggal kami, mereka bawa gula kopi, mereka bawa bantuan lah ke kami. Tapi saya tidak nangis, saya tidak sedih. Saya cuma bilang bersyukur terus kepada Tuhan. Suatu waktu ada satu staf sekolah kita, dia datang, dia lihat kami, anak-anak saya tidur, sampai kami punya anak 2 di situ. Kami tidur di lantai tanah disusun papan, lalu saya alas tikar. Jadi tanah, papan, lalu tikar. Dia bilang begini, bro, kasihan anak-anaknya, jangan tidur begini. Saya bilang, bagaimana lagi? Puji Tuhan, ini saya ya, ini pakaian saya, pribadi saya, bukan, jangan samakan dengan orang. Puji Tuhan, saudara, saya mulai buka pelayanan dari tahun 1997 sampai hari ini, saya tak pernah ambil kolektor. Ya maaf Pak, maaf. Itu saya, itu berawal dari atas. Ketika saya melayani jemaat, mereka punya penghasilan itu minim sekali. Tahun 97 itu tanah Salatiga itu seperti tanah terkutuk, sudah. Kita dapat duit hari ini, habis hari ini, masak hari ini, selesai hari ini, nggak pernah kenyang-kenyang kalau orang makan. Karena memang tanah darah, kalau selesai rusuhan kan, ribuan orang mati di situ. Waktu saya datang, saya sempat bantu-bantu angkat-angkat jasad, sudah. Jadi memang makanya saya kasih nama gereja kami itu GPI Kalvari, tanah darah atau Bukit Tongkorakal. Di bukit lagi. Saya bilang, oh ini cocok namanya Kalvari. Saudara sekalian, setiap satu waktu ada hamba Tuhan datang, bilang begini, boleh enggak bantu saya? Apa? Pinjam duit. Dia tidak bilang pinjam, minta.
Saya saudara sekalian waktu itu punya uang 150.000. Istri saya pergi mandi ke sungai dengan mertua saya. Tiba-tiba dia datang. Saya berpikir kalau saya tidak kasih rasanya berdosa. Tapi kalau saya kasih, mau makan apa nanti? Terus istri tidak ada di tempat, takut kena marah saudara. Lalu akhirnya karena lihat hamba Tuhan itu juga membutuhkan, saya kasih 100.000. Saya kasih 100.000 ke dia, saya 50.000 saya simpan. Lalu ketika istri saya datang, saya cerita dengan dia, tadi si A datang, dia kasihan yang mana sih merintis sama dengan kami, mau beli beras, anaknya lagi sakit. Saya kasih uang 100.000. Mertua saya dengar, dia bilang begini, minta itu tidak otak. Menantu tidak punya otak. Saya kaget. Wajar saudara dia marah. Karena apa? Uang 150.000 itu hasil kami nyadap air karet. Jadi saya dengan mertua saya dua, istri saya tidak izinkan. Dia harus jaga tubuh saya. Supaya ketika saya pulang tetap cantik. Jadi memang saya manjakan. Nah, jadi dapat 15 keping karet. Saya yang jual memang dapat uang 150.000. Tanpa saya tanya mereka, saya kasih orang 100.000-nya. Jadi menurut saudara menantu seperti apa ini? Menantu apa ini? Pada waktu itu, nak bawa otak. Saya cuma diam, memang benar saya sekolah. Tapi saudara-saudara saya tidak tega lihat orang seperti itu. Puji Tuhan, ternyata saya sedang diuji Tuhan. Di mana pun saya diam. Dan kebaikan itu terus kami lakukan. Puji Tuhan, Tuhan percayakan saya bisa bekerja. Sebab kalau pelayanan di kampung, kalau pendeta dan kerja harus selesai. Ya, bisa melarang. Apalagi saya memang sudah berjanji tidak mau ambil kolektor. Memang ada kolektor, ada kolektornya, saudara. Tapi bagian saya tidak ambil. Karena apa? Karena melihat keadaan kondisi jemaat Indonesia. Waktu itu akhirnya terbiasa, saudara. Maka saya harus kerja, ambil aktivitas lain, bertani, nanam sawit, nanam karet, ada bisnis beli sawit dan lain-lain. Tapi bukan saya terjun langsung. Jadi saya sempat jadi distributor beras di 4 perusahaan sawit. 1 bulan saya punya gaji 80 juta. Ada yang punya gaji 80 juta sini? Kalah dengan Pak Pendeta ini. Haleluya. Haleluya. Saya enggak kerja, saya enggak pergi, saudara, jalan-jalan. Saya cuma telepon, Pak, tolong kirim beras 10 ton di perusahaan ini. Siapa? Itu saya bekerjasama dengan Wakaraskrim Umum Polda Kalbar. Siapa? Biasanya kita yang bilang dia siapa? Nah, ini dibilang siapa sama pendeta. Haleluya. Saya kerja, puji Tuhan, 5 tahun saya bisa bantu hamba-hamba Tuhan. Yang tidak punya kursi saya berikan kursi, yang tidak punya musik saya berikan musik, saudara. Apakah saya bangkrut? Tidak, saudara. Bahkan itu semakin hari semakin Tuhan berkati. Saya hasilkan buah-buah dari apa yang saya dapatkan melalui kebenaran firman Allah. Saudara sekalian, hamba Tuhan di wilayah 13 saya sempat dipercayakan menjadi ketua wilayah. Selama 5 tahun saya subsidi hamba Tuhan. Pendeta subsidi pendeta luar biasa. Saya percaya sesuatu yang luar biasa, dan itu terjadi semua karena Tuhan. Saya kadang-kadang Tuhan kok bisa ya. Waktu COVID dulu, saudara, orang kan nggak ada ibadah. Saya bayangkan Tuhan kasihan pendeta-pendeta kalau nggak ibadah, gimana mereka bisa makan? Karena mereka hidup dari ayaman firman Allah. Apalagi kalau tidak ada aktivitas berkebun, Tuhan bagaimana caranya? Saudara mau tahu, tiba-tiba saya dikirimin di dia orang, Pak Pendeta, saya sudah kirim uang 30 juta di rekening Pak Pendeta.
Saya tahu Pak Pendeta sekarang lagi keadaan mungkin susah, dia bilang. Dia tidak tahu saya diberkati Tuhan. Lalu saya kompromi dia, Mak, kita apakan ini uang? Saya tahu dia harus pindah. Kita apakan ini uang? Lalu dia bilang begini, terserah kau. Ternyata kami satu frekuensi sudah. Saya bilang begini, kan banyak hamba Tuhan yang kasihan tak bisa beribadah hari ini. Terus, ayo kita cari sembako. Saya bilang jangan cari sembako, terserah mereka nanti membeli apa, lebih bagi-bagi duit saja. Puji Tuhan, saya dari kecamatan Sadaniang sampai ke kecamatan dari Mutar, masuk di satu kampung saya ditahan orang-orang di situ karena apa? Dibilang bawa virus COVID. Saya bilang enggak. Nah akhirnya puji Tuhan saya dikeluarkan lagi. Saudara, gereja Tuhan harus menghasilkan buah apapun itu bentuknya. Amin. Nah, supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Waktu saya kasih dia ini, saudara, kalau saya kasih sesuatu kepada saudara akan bilang apa? Selain terima kasih, Tuhan memberkati. puji Tuhan, haleluya, terima kasih bro. Kebanyakan saya terima seperti itu. Puji Tuhan, terima kasih bro, terima kasih, Tuhan memberkati. Tapi pertama yang diucapkan adalah Puji Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya. Alkitab berkata, biarlah pemberian kasih-Mu kepada orang-orang kudus menaikkan pujian kepada Allah. Haleluya. Dengan kebaikan yang saudara kerjakan, dengan buah-buah yang saudara hasilkan, dan buah itu dapat terpancar dalam kehidupan saudara, disaksikan oleh orang lain saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Oh enggak salah mereka ibadah di GPDI kecamatan. Oh enggak salah mereka memang untuk pelayanan Tuhan. Oh enggak salah memang dia setia beribadah. Dipermuliakan. Kemudian Bapak sekali lagi diwujudkan nyata melalui buah yang dihasilkan dalam kehidupan orang percaya. Sekali lagi, buah-buah itu meliputi karakter yang ada di dalam Kristus, seperti dalam Galatia tadi, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya, saudara. Haleluya. Serta perbuatan baik yang lainnya yang ada dalam kehidupan kita, salah satunya menjadi saksi iman. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, waktu orang lihat kita, oh nggak salah rupanya dia memang orang Kristen, orang percaya. Haleluya. Dengan berbuah banyak, hidup orang percaya menjadi bukti konkret. Haleluya. Menjadi bukti konkret kuasa Allah yang bekerja di dalam diri kita. Puji Tuhan. Sehingga sekali lagi orang dapat melihat kemuliaan Bapa dalam kitab Matius pasal 5 ayat 16. Nah ayat ini diberikan juga buat saya. Saya coba hubungkan dua ayat ini, luar biasa, membalas. Amin. Wow, waktu saya diberikan tema ini saya terputar-putar saya. Saudara sambil jadi di tim saya itu ada juga saya bikin, lalu kemudian sambil istirahat seminar karena ada jeda, saya coba susun tema ini. Lalu puji Tuhan, saya bilang Tuhan kasih hikmah supaya GPDI Jumat, GPDI Gajah Mada sesuai dengan kebutuhan mereka diberkati. Haleluya. Yuk kita lihat Matius pasal 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Haleluya. Perbuatan baikmu saudara sekalian akan membuat Bapa di surga dipermuliakan. Amin. Seperti yang saya bilang tadi, waktu kita kasih berbuat baik kepada seseorang, menyaksikan kebaikan Tuhan, orang bisa bertobat, orang bisa berkata puji Tuhan, haleluya. Bahkan mungkin orang bisa berkata, orang lebih bisa berkata
Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Apalagi dia langsung, Tuhan, aku berjanji, aku mau jadi sama seperti orang-orang percaya itu. Mulai minggu depan, aku akan datang bergereja. Luar biasa. Haleluya. Saya dengan jemaat, saya bilang begini dengan jemaat, pokoknya kalian harus punya target dalam menjalani kehidupan kekristenan saudara. Yes. Salah satu target adalah satu orang bawa satu jiwa. Amen. Kalau satu orang bertobat, apa yang terjadi di surga saudara? Sorak-sorak. Malaikat surga bertopik sorai. Sekali lagi, Allah dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Jadi kemuliaan Bapa tampak secara praktis, saudara. Bukan sekedar konsep teologis, bukan hanya sekedar bicara, bukan hanya sekedar penyampaian firman Allah, saudara, tetapi menjadi praktek dalam kehidupan kita semua. Maka firman Tuhan bilang, jangan kita hanya mendengar firman, tetapi hendaklah engkau jadi pelaku kebenaran Allah, bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, saudara, kata dimuliakan ini dalam bahasa asli dipakai kata dososo, memiliki makna membuat benar, terhormat, terkenal atau terkenal, saudara. Nah, jadi ketika kita berbuah banyak, nama Allah menjadi nyata, dimuliakannya Dia di bawah kolong ini, saudara. Orang banyak mengenal, orang banyak mengerti siapa Dia sesungguhnya. Saudara, Bapa tidak dimuliakan oleh ranting yang kering, karena saya dan saudara adalah ranting-ranting. Amin. Bapa tidak dimuliakan dengan ranting-ranting yang kering yang hanya menggantung di pohon, tetapi oleh ranting yang berbuah lebat. Yes. Saya punya pohon mangga di depan rumah saya. Berapa tahun yang lalu saya nanam dia, sampai sudah sebesar ini. Saya belinya di Jalan Setoyo. Di situ kan ada jual-jual buah bunga. Nah, saya suka bunga. Waktu itu rencana saya mau cari bunga, karena saya pencinta bunga. Kalau istri saya pencinta saya, kalau saya pencinta bunga. Nah, saya beli buah mangga. Saya tanya, Pak, ini cocok kan? Oh iya, saya mau cari buah yang besar begini, yang hampir 1 kilo itu. Kan ada yang besar juga, karena saya suka lihat punya kawan saya seperti itu depan gerejanya. Jadi saya tanam depan rumah. Dulu, oh ini Pak, berapa harganya? 150.000 saya bayar. Saya tanam. Itu kalau nggak salah 7 tahun yang lalu. Kalau cambukan 2-3 tahun atau 3 tahun sudah berbuah. Saudara, sampai hari ini nggak berbuah-buah. Puji Tuhan, saya punya senso di rumah. Langsung saya bilang, ini ranting-ranting. Anak saya kan pernah sekolah di pertanian. Waktu SMA-nya, dia di pertanian, di usaha pertanian. Dia bilang begini, Pak, ini gara-gara terlalu banyak daunnya dan rantingnya, coba dikurangi. Oh pas, saya ambil senso, karena cabangnya udah besar-besar juga. Mulai saya potong. Orang bilang, nah apa kayak gitu Om? Udah tinggal sedikit, tinggal berapa cabang? Oh biar dia cepat berbuah. Oh gitu kan? Iya. Saya lihat di YouTube kan, ada penyuluh pertanian, dia bilang kasih kurang dia punya daun. Oh saya naik, jadi saya daun kayak cabut bulu ayam semua, botak itu kebun. Oh apa kayak gitu? Anak saya bilang, Pak kenapa ini gak panas di halaman? Oh biar dia cepat berbuah. Puji Tuhan, sampai hari ini tidak berbuah. Makanya saya bilang begini, saya bilang dengan anak saya, nanti tolong ini tebang ya. Nggak ditebang-tebang sampai hari ini. Mumpung saya ingat, mudah-mudahan saya pergi tebang ya. Nggak pernah berbuah, bikin malu saja. Gereja Tuhan yang tidak berbuah bikin malu Tuhan. Mau ditebang kan? Tidak. Ada yang ingin ditebang? No. Begitu ditebang, ranting dipotong, ditaruh di mana? Api. Kumpul sama-sama dengan sampah dan dibakar. Yes. Haleluya. Saya nggak mau seperti itu. Amin.
Maka jadi anak Tuhan jangan tanggung-tanggung. Jadi pengikut Kristus tidak usah tanggung-tanggung. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Ada lagi satu, sekali diberi tetap diberi. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mesti promosi dong ini. Wah. Ya, apa gunanya saya pakai begini? Saya dulu bukan orang gede. Saya lahir dari gereja yang pakai kidung jemaah. Ya, kalau di gereja orang pada tidur. Ada yang tidur di sini? Duduk paling mana? Kursi yang mana? Ada tadi bapak saya bilang ada. Coba mana dia? Pakai baju apa dia? Haleluya, saudara. Semua kita di sini adalah nama Tuhan yang ingin menghasilkan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya mau bilang setiap kali kita mengampuni saat kita disakiti, saudara. Yes. Menabur damai di tengah konflik, memberi pertolongan tanpa pamrih, atau memberitakan Injil, saat itulah Bapa kita sedang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Saya pernah tersakiti, saudara, tapi bukan istri saya ya. Istri saya terlalu setia dengan saya. Saya pernah disakiti. Organisasi pernah sakiti saya. Saya pernah dilantik jadi bendahara wilayah tahun 2010. Hari ini saya dilantik. Waktu itu senangnya minta ampun. Dari sekian banyak orang hamba Tuhan di Kalimantan Barat, salah satunya saya bendahara wilayah. Nah, walaupun cuma bendahara, saudara, walaupun tanggung jawabnya luar biasa, pegang duit. Senangnya minta ampun. Dan persyaratannya setiap kali ada ibadah fellowship pertemuan sama Tuhan, kami harus pakai jas dan dasi. Pak, puji Tuhan, fellowship pertama ketika saya dilantik jadi bendahara wilayah, saya dengan istri datang pakai jas, kurang lebih seperti ini lagi. Pergilah, tiba-tiba begitu masuk pintu gereja, teman saya yang begini, ada MD datang. Kenapa? Nampaknya Om mau diganti. Hah? Baru 2 minggu dilantik, masa sudah mau diganti? Belum pegang duit lagi. Saya pikir baru raw. Saya cubit ya. Sambil saya perbaiki lagi. Puji Tuhan. Nyanyi senang. Sukacitanya luar biasa. Apalagi kan pengurus wilayah baru. Tiba-tiba MD bilang begini, puji Tuhan sudah nanti selesai dan sekarang kita akan berdoa melantik pengurus wilayah, dalam hal ini bendahara wilayah. Saudara, jantung mencopot. Istri saya tinggal begini-begini, sudah mulai musim angin dia. Saya bilang, Pak, dia kau marah tambah malu. Pelan-pelan saya turunkan dasi. Saya angkat, benar. Hati saya menangis. Saya dipermalukan, dilucuti, saudara. Saya tanya begini, apa salah saya? Dia jawab, enggak ada apa-apa. Loh, kenapa mesti diganti? Dia bilang begini, yang menggantikan itu perempuan untuk menghargai suaminya, katanya. Karena suaminya sudah meninggal, dulu ketua wilayah. Saya bilang, kalian untuk menghormati dia, hancurkan hati saya. Saudara, hari itu juga saya bilang begitu, Tuhan, lembutkan hatiku dan aku mau mengampuni mereka. Apa yang saya buat, saudara? Dulu saya punya persepuluhan karena memang tidak ada penghasilan. Dulu cuma 25.000. Waktu diganti jadi bendahara, saya naikkan, saya punya perpuluhan 100.000, 150.000, sampai hari ini naik terus, saudara. Tidak pernah turun-turun. Boleh, kalau nanti satu waktu saudara dapat kesempatan lihat kami punya daftar persepuluhan, saudara boleh lihat, nggak turun-turun, naik. Dari waktu itu saya coba terus
Apakah saya melawan dengan organisasi, dengan pembina? Tidak. Saya lebih setia. Mereka bingung lihat saya. Biasanya orang lain sudah malas ke persepuluhan, udah malas. Bagaimana ada yang malas ke persepuluhan? Nggak ada ya. Rajin berdoa. Amin. Di sini masih rajin. Haleluya. Kalau saya enggak, saya takut. Lebih setia, ya setia saya. Disakiti, iya disakiti. Hancur hati, iya hancur hati. Istri saya sampai penasaran 1 minggu. Dia tanya lagi, dia ketua wilayah, Rul, kenapa Pak suami saya dipecat? Malu kami, kayak ada harga dirinya. Yang dia bilang. Tapi ketika saya katakan, Mak, tolong jangan berontak, jangan marah, tetap setia, lakukan apa yang menjadi tugas kita. Tanggung jawab kita, lakukan saja. Sebagai hamba Tuhan, lakukan pekerjaan kita. Sebagai jemaat, lakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Amin. Sebagai pelayan Tuhan, lakukan. Mungkin engkau disakiti. 1 tahun kemudian, saudara, 2012, saya diangkat jadi kepala dan ketua. Ketua wilayah. Jadi ketua wilayah 1 tahun kemudian. Ternyata 1 tahun yang kemarin saya diproses Tuhan, sampai di mana iman saya, sampai di mana kekuatan dasar fondasi yang ada pada saya. Amen. Apakah saya berdiri di atas fondasi pasir, Yes. atau memang di atas dasar Kristus, Yes. batu karang yang teguh? 1 tahun kemudian saya jadi ketua wilayah. 5 tahun kemudian, saudara, saya jadi biro organisasi. Saya gantikan almarhum Bapak Iman. Makanya kalau saudara ingat, saya yang bacakan riwayat hidupnya waktu di Pemakaman. hadapan jenazah. Saya bilang, terima kasih saudaraku atas pengabdian, dedikasi beliau selama jadi hamba Tuhan di Budi. Dan tanpa saya sadar, ternyata saya yang gantikan beliau 5 tahun, dan saya lakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh sebagai tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan dan organisasi. 5 tahun kemudian, sekali lagi saya jadi wakil ketua majelis daerah. 3 tahun selanjutnya, saudara, oh haleluya, oleh karena kemurahan Tuhan, mungkin Tuhan juga melihat apa yang selama ini saya kerjakan, lakukan buat organisasi melalui majelis besar dan organisasi gereja Pentekoste Indonesia. Hari ini saya ditunjuk jadi ketua majelis daerah GBD Kalimantan Barat. Haleluya, haleluya. Tetap setia, kerjakan tugas dan tanggung kita, hasilkan buah supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Haleluya, puji Tuhan. Saya tanya Pak Gembala tadi, durasi berapa jam? Saya biasa khotbah di gereja kami 1/2 jam, paling kuat, paling tinggi sudah. Dia bilang dengan saya tadi 1,5 jam pun tidak apa-apa. Benar. Saya bilang nanti habis khotbah saya mau bilang apa lagi? Ya, nah udahlah. Saya masuk di terakhir firman Tuhan. Saudara, menjadi aplikasi buat kita semua. Mari kita bertanya dengan jujur dalam hati kita. Akhir dari firman Tuhan. Mari mulai bertanya, saudara. Apakah tetangga, teman kantor, atau keluarga kita bisa melihat buah kasih, buah kesabaran, buah kebenaran dalam hidup kita? Atau justru sebaliknya, banyak orang melihat dalam diri kita ternyata ada buah kepahitan, buah persaingan, buah kemunafikan yang lebih dominan, yang lebih kelihatan dalam hidup kita. Apalagi iri hati, saudara. Orang yang beli motor, kita yang merasa. Orang yang gas-gas motor, kita pula yang merasa. Orang beli kulkas baru yang 2 pintu besar itu, saudara, kita yang
keringat. Ibu satu baru rambutnya dicat, yang satu lagi kepingin juga dicat, mulai didesak suaminya. Coba lihat dia itu, suaminya sayang dengan istrinya, rambutnya udah dicat. Oh suaminya tidak kalah juga, kau mau pakai cat-cat 7 rambut 8 kutu, jangan sok-sok mau dicat. Apa ini? Cuma gara-gara pilihan. Haleluya. Haleluya. Saudara, mari saya mau katakan kepada kita, mulai hari ini kita harus menerapkan apa yang kita dengar pada hari ini. Kita berkomitmen untuk tinggal, luangkan 15 menit saja setiap pagi untuk membaca firman Tuhan, berdoa, meminta Roh Kudus tumbuhkan buah dalam hidup kita semua. Haleluya. Kalau kita mungkin hari-hari ini saudara seperti tidak ada terjadi apa-apa dalam diri, dalam perjalanan rohani kita seperti tidak ada perubahan, saudara mulai koreksi diri. Mungkin saat ini kita nggak sungguh-sungguh, atau mungkin kita jauh dengan Tuhan, tidak tinggal dalam Tuhan, atau kita bahkan hanya menjadi ranting-ranting yang kering saja. Saudara, kita identifikasi satu area, mungkin ada buah yang kurang, mungkin Anda kurang sabar, ya. Kurang sabar dengan anak, kurang sabar dengan suami, kurang sabar dengan istri, apalagi suami-suami ini selalu kena semprot. Sebagai gereja Tuhan, anak Tuhan, suami-suami harus banyak sabar. Memang sudah begitu dia. Jadi ada satu cerita kan, banyak ada ibu-ibu tapi tidak ada di sini saudara. Dia sering cerewet dengan suaminya, sedikit-sedikit lalu udah bosan suaminya. Akhirnya dia bikin niat jahat sama istrinya. Dia lempar istrinya dalam sumur. Begitu masuk dalam sumur, istrinya tiba-tiba ada makhluk yang keluar. Sudah ternyata makhluk itu sudah 300 tahun tinggal di dalam sumur itu. Begitu dia muncul di bawah matanya, woi kenapa kamu keluar? Sudah 300 tahun aku tinggal di dalam sumur, belum pernah ketemu perempuan kayak itu. Rupanya sambil di dalam lubang dalam sumur masih cerewet dia sudah. Hati-hati saja, sabar ya bapak-bapak ya. Haleluya. Tapi sebaliknya juga banyak bapak-bapak yang seringkali menyakiti ibu-ibu. Dapat gaji 3 juta, dikasih sama istri cuma 300.000. Kemarin saya ketemu seperti itu. Saya tegur dia satu mobil sampai istri. Jadi dia saya kasih uang 1,5 juta. Ini bapaknya. Saya kasih uang 1,5 juta karena dia bilang mau bikin dia punya WC. Tiba-tiba saudara, istrinya ada. Waktu dia saya kasih, saya lihat disembunyikan. Jangan sampai istrinya tahu. Saya tanya, istri kau tahu? Kenapa kau sembunyikan dari dia? Oh, tidak perlu dia tahu. Waduh, jujur, nyesal saya kasih saudara. Tidak perlu dia tahu. Saya tanya, kenapa? Jadi saya kasih nasihat dia sepanjang jalan. Hati-hati bro, suami yang tidak jujur dengan istri, keluarganya tidak diberkati Tuhan. Suami yang sembunyi-sembunyi dengan istri, keluarganya tidak diberkati Tuhan. Haleluya. Mulai hari ini berubahlah, hasilkan buah-buah yang baik. Amin. Haleluya. Sekali lagi yang terakhir sebelum saya menutup, firman Tuhan pada hari ini, ketika Anda berdua, sekali lagi ingat, dunia melihat kemuliaan Bapa. Itu yang paling pokok.
Ketika Anda berbuat banyak, mereka tidak perlu lagi diyakinkan. Mereka tahu bahwa Anda adalah murid Yesus. Tidak perlu kita promosi. Ini murid Yesus. Apa? Tidak perlu, saudara. Dari hasil, dari buah yang saudara hasilkan, mereka dapat melihat bahwa benar dia ini adalah murid-murid Tuhan. Sebab itu sekali lagi, hasilkan buah-buah kebenaran. Amin. Saudara, biarlah perjalanan rohani kita mulai saat ini menghasilkan buah-buah kebenaran. Sekali lagi, Matius pasal 5 ayat 16 yang sudah kita baca tadi. Hendaklah terang bercahaya di depan semua. Amin. Haleluya. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik serta memuliakan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari semua kita berdoa.